Halo, assalamualaikum. Gue lagi sama teman gue nih, salah satu orang yang menginspirasi gue buat bikin konten ini sebenarnya. Jadi waktu itu tuh dia sempet cerita gitu soal masa lalunya gitu, kayak ya Allah, masa lalu begitu amat gitu. Suram banget ya. Iya, suram, kayak kelam banget gitu. Kayak gue tuh jadi bersyukur gitu. Gue jadi bersyukur, ya Allah, gue bisa lu punya temen yang kayak begini gitu, masa lalunya bener gitu. Makanya gue kayak kayaknya gue harus bagi-bagi nih cerita ini gitu. Ya biar jadi biar jadi pelajaran hidup dah gitu. Yang kayak begini-gini jangan dicontoh gitu jadinya. Nggak, masa lalunya maksudnya gitu. Keringet lu lap ngapain sih? Ini dia Ridwan Budiman. Temen gue dari komunitas Stand Up Jakarta Timur. Stand Up Indo Jakarta Timur. Nah, ini Ridwan ini lu di berapa lama lu gabung komunitas, Wan? Gua gabung di Stand Up Jaktim udah 3 tahun. Itu awalnya gimana lu? Maksudnya emang demen stand up apa gimana sih lu tuh? Gua gabung stand up itu 2016, tapi gua tahu stand up itu dari Street Comedy 1, Bang. Dari Bang Ajis juara 1. Oh, dari 2011 berarti lu udah tahu tuh. Gua udah tahu, cuman gua nonton. Lama amat 5 tahun lu baru gabung akhirnya. Iya, karena kan gua ini, Bang, masih sibuk. Oh, sibuk. Masih sibuk sama ini, Bang, pekerjaan yang tidak layak. Nah, ini nih yang mungkin gue pengen banget gitu nih, kayaknya orang kudu tahu gitu. Lu ceritain deh gimana lu waktu itu awalnya gabung ke stand up. Gua awal gabung stand up itu gara-gara ini, Bang, emang satu hobi stand up ya, karena lu seneng nonton kan dari 2011. Terus kedua ngindarin polisi, Bang. Hindarin polisi maksudnya? Dan ini dulu kan gua jadi target operasi dulu, Bang. Target operasi itu apa sih? TO. Iya, TO itu apa? Disingkatan dari target operasi. Lu kagak menolong jawaban lu, maksudnya kan gua kagak ngerti TO itu apa. Gua jadi buronan waktu itu. Gabung ke komunitas stand up karena sedang jadi buron. Betul. Ya Allah Akbar. Enggak, kok bisa maksudnya gimana gitu. Kan gua dulu kan gua tinggal di pinggir kereta, Bang. Di lingkungan gua tuh kebanyakan tuh anak-anak yang putus sekolah, Bang. Yang kerjanya tuh mabok doang. Nah, kalau mabok udah nggak ada duit nih, kita gimana caranya bisa beli minuman? Ya udah dengan cara nodong orang. Di mana? Iya, di mana-mana. Yang kita ngeliat orang pacaran berdua terus tempat. Oh, lu ngincernya orang pacaran berarti. Nggak mungkin gua ngincer orang kopdar, Bang. Rame soalnya dia. Iya lah, kalau misalnya lu nodong orang kopdar mah lu malah yang betul kan, digebukin kan. Nggak dapat apa-apa, badan bau bensin. Nah, kok dibawa bensin? Mau dibakar. Iya. Yang lu incer apa sih? Gua ngincer handphone, Bang. Terus handphone sama duit paling gua jual. Oh, handphonenya dijual. Handphonenya gua jual. Duitnya buat mabok. Ya Allah Akbar. Jadi muter segitu-gitu aja. Begitu doang. Enggak, maksudnya tapi terus lu jadi buron tuh gimana ceritanya? Itu pas nodong tuh ada yang ngelaporin lu? Kalau pas jadi buron mah itu gua udah parah, Bang. Udah bukan nodong lagi menurut gua. Apa ya? Ngejebol. Ngejebol apa? ATM? Bukan ATM. Kayak rampok gitu, Bang. Ya Allah, lu ngerampok? Bukan yang ngerampok sih, hitungannya ngejarah ya. Oh, ngejarah. Ngejarah sama ngerampok beda gak sih, Bang? Ya, tahu dah. Gua ngerampok 8 orang. Terus lu ngapain? Lu yang ngambilin bandanya di dalam? Gua peran penting, Bang. Apaan? Jaga di luar. Allah. Ngeliatin ada orang apa kagak gitu. Lu bagian jaga doang tuh. Jaga, Bang. Cuma ya masuk komplotan ya. Masuk, jadi Bang. Enggak, Bang. Posisi lu. Gua nggak tahu apa-apa juga itu mah. Ceritanya diajak gitu. Diajak. Itu udah acak-acak, Bang. Itu 3 roda. Sampai sisa 2 roda, Bang. Lu ngeliat semen 3 roda, yang lu ambil rodanya. Bukan semen. Iya kan, lu beberapa kali cerita emang lu anak lu tuh demen tawuran. Iya, gitu. betul semangat. Maksud gue kalau misalnya emang berantemnya kayak cuma tawuran, cuma mabok, masih ya udah gitu. Tapi nah, waktu lu cerita lu
iya Allah, lu pernah nodong, lu pernah apa segala macam, kata gue buset. Gila, gue punya teman penjahat lu, gue punya teman penjahat beneran, ini kaget gue. Nodong tuh terjadwal tuh, maksudnya Tiap malam minggu gua, Bang. oh iya, lu ngincernya orang Karena pacaran orang soalnya. pacaran malam minggu tuh kadang-kadang lupa ini sampai jam 1 gitu, Bang. Oh iya, bener. Dan yang gua tau ada orang pacaran maksud gua baik, Bang, biar dia kapok gitu, nggak pacaran di pinggir jalan, Bang. Apaan lu? Iya, gua tuh kadang-kadang suka sebel, Bang, kalau lihat orang-orang ciuman di pinggir jalan. Ih, kurang goblok ya. Iya, maksud gua, lu nggak punya kosan anjir gitu. Ih, gue pernah lihat tuh di Pasar Rebo. Kan tahu kan lu yang flyover Iya, kan pinggir iya. jalan kan. Orang pada pacaran. Kalau misalnya ada orang nih lewat jalan nih pada ngumpet di balik motor, kata gua. Iya, ini kan motor nih biar di standarin. kelihatan gitu. Iya, di bawah di balik motor nih, kata gua. Di kagak berasa kan gelap, Iya. tau nyium karbu. Nah, kan, apalagi knalpot. Knalpot. Pulang-pulang ke rumah bibir melendung aja. Iya, makanya pulang ke rumah bibirnya melendung kan, lucu banget ya. Tapi kan maksudnya lu tahu kan itu salah gitu. Salah, Bang. Waktu itu tahu kan? Salah, iya. Tapi kenapa lu ngelakuin? Mabok, pengen mabok. Anjir. Gua sebenarnya kagak niat nodong gitu, cuman jalan nih, cuman bawa sajam jalan itu dulu. Allahu Akbar. Naik motor Ya, gitu. Ya gimana sih ya, Allahu Akbar. Berarti sekarang udah nggak nodong-nodong lagi kan? Udah enggak Sama sekali itu. sama sekali. Tapi kita Kalau lihat, kalau misalnya ada temen lu yang sekarang tiba-tiba ngajakin lu nodong gimana? tergantung gua butuh kagak. Jadi kalau butuh lu masih Ngikut gua. goblok. Kagak lah, gua enggak mau lagi, Bang. Udah malas. Iya, capek, Bang. Bener, kasihan. Apalagi gua kan pernah buron itu ya, udah tidur kagak nyenyak. Oh Bang. iya bener. Enggak, tapi mabok lu kenapa yang mabok ngambil barang orang gitu? Gua kalau mabok merkosa kayaknya gue kalau gue. Malu mesum. Nah itu polisi tuh. Iya. Arya. Tadi lewat polisi tuh. Kaget gue. Kenapa dia lewat? Kita lagi bikin video. Biasanya nggak pernah lewat sini. Serius banget. Iya, dia denger lagi deh. Takut. Ya kocak. Kenapa takut orang gua udah kagak apa-apain? Iya, bener. Nah terus gimana tuh waktu itu, gimana tuh ceritanya lu lagi buron kok lu gabung komunitas stand up gitu? Kebetulan Jaktim pindah ke Jakarta Timurnya pas saya buron. Kenapa gua ingus? Jadi gimana ceritanya waktu itu? Kok bisa gitu lu lagi buron terus gabung komunitas stand up, maksud lu gimana? Kebetulan ya kan Jaktim pas gabung, gua nggak sengaja pas gua gabung stand up, Bang. Jadi pas Jaktim pindah tuh pas gua lagi buron gitu, dan gua mau nggak mau tuh emang harus gabung komunitas biar gua bisa berkembang. Oh jadi sebenarnya gini, sebenarnya waktu itu lu Udah emang pengen gabung ke komunitas stand up, tapi apa namanya, emang belum ada kesempatan tuh buat gabung. Udah lu masuk Baru berarti gua di situ. masuk dalam keadaan gua buron. Iya, jadi lu masuk ke komunitas Jaktim, cuma waktu itu sayangnya dalam keadaan lu emang masih buron. Gitu. Oh. Itu ya Allah, gua datang ke open mic, Bang, pakai sweater panjang, pakai kupluk. Iya, karena takut. Karena takut. Cuma anak-anak Jaktim tahu nggak waktu itu lu buron? Nggak tahu. Nggak tahu. Ih, Kalau kan nggak, jangan sampai nggak tahu, Bang. Kalau udah tahu gua laporin. tapi sekarang udah tahu anak-anak Jaktim. Kan udah 3 tahun kan lu gabung Udah Jaktim, tahu, kan? udah tahu, gua udah cerita. Sekarang udah tahu, udah cerita. Udah cerita. Apa tanggapan anak-anak? Pada kaget, kata anak-anak, "Wah, gila lu gitu." Untung pas ini nggak ada yang iya kayak gitu ngomong. Iya bagus, nggak ada yang gerebek. gitu Iya, ya. lagi open mic. Ya maksudnya kesian juga, misalnya Rahmat lagi open mic tiba-tiba ada yang gerebek, kata Rahmat salah apaan gue? Iya. Ini paling ngomong jorok masa ditangkapnya pas lagi open mic, kan kaget Rahmat, lu bener lu. Ya lu ada juga lagi. Ketolong stand up gua. Iya maksudnya kenapa? Gimana? Ketolong stand up gimana? Waktu itu kan kebetulan open mic-nya Jaktim kan pas malam minggu, Bang. Oh iya. Jadi gua mau nggak mau harus ke komunitas daripada gua ikut nodong. Oh iya bener. Ngerti gak? Iya. Wah, malam minggu jadwal kita nyari handphone nih. Enggak, gua mau latihan aja gitu. Oh, lu memilih hal yang positif ya? Iya, karena gue yakin gue di stand up tuh bisa, Bang. Dulu, sekarang pas setelah udah ngerasain, ternyata susah juga di stand up. Jadi lu mau balik nodong gitu. Mumpung Jaktim jadi Jumat kan? Iya. Malam minggu lu kosong. Kosong, malam minggu gue selau. Lu mau nitip HP Bang? Oppo.
ya lu akhirnya memilih tuh waktu itu kan. Iya tuh gua jadi kayak nih malam minggu nih gue bentrok nih nodong apa gue latihan stand up nih, akhirnya lu memilih latihan stand up. Dan karena gue juga udah capek itu bang, udah capek ngelakuin kayak gitu lah ya, udah gitu sampai mama gue nangis bang. Lu ngerasa capek pertama, udah capek nodong, terus kedua terus gue kayak ini hobi gue nih, ini udahlah pokoknya gue di stand up aja gitu. Ya, lu pengen hidup lu lebih baik lah ya. Karena kan gue dari kecil cita-cita gue menjadi pelawak bang. Oh gitu. Ternyata ada stand up pas nih gitu. Pas gitu. Jadi lu anjir, nggak, maksudnya lucu banget, ternyata tuh ada penjahat masih mikirin cita-cita. Ada ternyata. Ada gua bang. Iya lucu banget, penjahat masih mikirin cita-cita, gila. Otak lu masih bener berarti, masih bagus dah gitu, maksudnya masih mikirin masa depan istilahnya. Iya. Yang gue salut dari Ridwan itu ya itu, maksudnya ternyata dia masih punya akal sehat gitu, dia masih punya hati nurani, dia masih pengen hidupnya tuh nggak kayak orang umum gitu. Iya, dia masih pengen hidupnya bener, masih mikir gitu. Penjahat yang mikir, penjahat yang ya Allah gitu. Maksudnya nggak ada ape-ape gitu, nggak ada, kan biasanya penjahat kena ajab baru mikir baru gitu. Selesai ya. Iya, biasanya begitu tuh gue denger cerita. Nah ini belum ada apa-apa, tiba-tiba gue masih punya cita-cita. Lucu banget kata gue, ya Allah. Nah terus sekarang lu selama di stand up udah 3 tahun, lu udah sering juga ikut lomba-lomba gitu kan. Akhirnya lu dapat duit, bisa dapat penghasilan, salah satunya juga dari lomba-lomba stand up kan. Akhirnya punya piala gitu. Punya motor juga dari gue stand up bang. Oh gitu. Motor gue dari lu beli motor gara-gara stand up lu bisa punya motor, nggak pakai nodong orang. Malah itu yang nodong-nodong itu malah gue jadiin materi bang. Nah kan akhirnya jadi duit. Cerita lu akhirnya jadi duit sekarang kan, bisa jadi lu jadiin bahan komedi kan. Ya lu berarti juga udah, maksudnya udah berdamai juga kan. Udah. Ya gue mah ngakuin kalau emang gue pernah nodong, gue ngakuin bang. Cuman kan emang gak keinginan gue, emang salah ini gue kejebak pergaulan doang intinya bang. Iya benar. Kira-kira itu tuh yang lu dapetin dari stand up ya. Itu. Ya bisa ngerubah jalan hidup lu lah, paling enggak jadi lebih positif gitu. Betul. Enggak kayak dulu gitu, ya Allah. Gue kagak kebayang dah, maksudnya kalau ketemu lu dalam keadaan lu masih jadi tukang nodong anjing, gimana ya Allah, masa gue ketemu lu tetap gua todong lah bang. Ya iya makanya ketemunya dalam keadaan lu nodong gue gitu, bukan dalam keadaan kita lagi stand up, kita berkomunitas. Ih kagak kebayang, untung udah kenal lu pas lu udah berhenti nodong ini. Gila, gue punya temen penjahat, ya Allah, nggak tahu gara-gara stand up gue punya temen macem-macem aja, bener dah. Seandainya kalau sampai sekarang tuh nggak ada stand up, lu kira-kira gimana Bang? Nggak tahu gua. Sekarang lu masih ngapain? Masih nodong? Masih lah, masih mabok, masih nodong, masih ya nyari duit yang cepet bang. Iya karena lu nggak ada pilihan waktu itu, jadi nggak ada pilihan sama sekali. Iya kenapa lu nggak kerja sih? Itu gara-gara daripada nunggu sebulan baru dapat duit kan, kalau kita kerja sama orang gitu. Nunggu sebulan baru dapat duit. Bener. Alik sih gila. Nodong semalam doang. Dapat 4 handphone. Sama headset. Gila. Handset tuh lu ambil juga lagi? Kadang gua ambil bang kalau gua nggak. Kenapa nggak lu tinggalin, kesian amat sih? Dia percuma juga HP-nya udah gua ambil, dia pakai itu mau ngapain bang? Nih gua ambil dua-duanya. Iya. Ngapain lagi kan? Iya bener juga ya. Gitu. Udah bodo amat, gua kagak mau bahas itunya dah. Terserah lu gimana teknik nodong juga gua nggak mau bahas, gua nggak ada pikiran ke situ. Gua pikiran punya temen tukang nodong aja nggak ada, kok tiba-tiba ketemu gitu. Gila stand up pokoknya. Makasih banget gua sama stand up bang. Iya maksudnya mungkin lu banyak gitu denger cerita yang ini tadinya kayak Arafah tukang warnet jagain rental PS tiba-tiba sekarang jadi artis gitu. Maksudnya nggak cuma ngerubah dari soal itunya doang gitu, dari finansial gitu yang tiba-tiba jadi orang kaya, nggak, ya sebenarnya nggak tiba-tiba juga sih. Iya. Ada prosesnya juga, dia juga latihan juga lama gitu, maksudnya ya ada proses juga, cuma ya itu bukan cuma ngerubah soal itunya juga, cuma ngerubah jadi kepribadian. Betul. Juga jadi kayak apa namanya macem-macem dah gitu. Lebih punya teman positif. Iya, jadi banyak, jadi bisa ngelakuin hal positif lah gitu, nggak buang-buang waktunya dengan hal negatif lagi kayak. Iya. Itu kenapa gue pengen banget gitu bikin video. Gue pengen banget gitu ini ceritain ke lu pada, karena ya Ridwan juga udah
udah apa ya namanya istilahnya udah iya gua dulu nodong gitu Iya. malah dijadiin materi dan sekarang jadi bahan stand up. Waalaikumsalam. Bapak bos ada apa? Minta tolong bisa nggak ya? Apaan? Buat jaga TPS. Tanggal berapa sih? April. 17 April. Bisa. Hah? Bisa. Benar. Iya. Apaan aja? Kakak KTP foto 3x4 2 lembar. Ya udah ntar. Nomor HP WA. Ya siap. Ya? Siap. Kapan diambil? Ya udah besok aja. Besok ya? Ya. Hmm. ART. Undang jaga TPS. Udah jaga TPS. Ya Allah. Lagi syuting diundang jaga TPS tar. Demi pemilu yang lebih baik. Ya gitu. Jadi gue pengen share ke ini ke lo semua juga karena Ridwannya juga emang udah bahkan ya udah berdamai dan udah apa namanya udah ngejadiin itu materi stand up juga gitu. Jadi ya udah dia juga udah sadar lah gitu masa lalunya tuh buruk lah gitu. Jangan iya nggak bagus. Daripada ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh kan ngerugiin banyak orang, mending stand up bisa nyenengin banyak orang. Lu punya potensi apa ya kan? Lu suka dancer ya gabung, kali bisa diajak Batavia Dancer. Nah iya nggak apa-apa. Bisa, Ya iya nggak apa-apa jadi duit. Iya, lu tampil di ulang tahun SCTP. Nah iya ya nggak apa-apa, bagus. Lu suka apa? Lu suka sulap, suka pantomim? Nah, udah gabung iya tuh. gabung dong Mas Septian Dwi Cahyo. Iya. Sampai tahu mau nampung kan. Ya apaan aja deh pokoknya lu ikutin hal-hal positif, udah lu berhenti dah yang macam-macam yang aneh-aneh jangan. Itu dah udah pokoknya ya. Ini semoga bermanfaat deh ini video ini, semoga ada yang bisa lu ambil setelah nonton video ini gitu. Semoga bisa menginspirasi. Jangan nonton yang gosip-gosip doang gitu, yang kayak gini-gini juga ditonton lah biar viewer naik. Iyalah biar gitu aja viewer langsung naik, Bang, lah. enggak usah pakai Nggak usah. kelibet-kelibet. Iya. Pokoknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Lu punya channel nggak? Sama apa gue bikin? Channel lu? Gak punya Bang gue nggak punya HP Bang. Ya Allah. Ntar gue nodong lagi dah buat nyari HP. Oke. Buat biar bisa bikin YouTube. Bisa bikin YouTube tuh, bagi gue HP dah Pak. Biar bisa gue bikin YouTube, tolongin. Daripada gue nodong lagi. Tuh, daripada nodong. Lu mau ngasih Lu apa kayak ya? jadi kayak tukang orasi yang di Iya makanya. daripada saya menodong gitu. Tolongin saya Tolong dong. saya 1000 2000 tidak membuat Anda miskin. Tapi juga tidak membuat Anda kaya. Betul. Ya 1000. 1000 doang buat apa? Ya Allah ya gitu ya Nah, pokoknya. Jadi lu apa ya channelnya? Apa suka kalau enggak kali aja ngoral gitu udah ada langsung. Oh ya, Ketik ngoral aja. Ridwan ada konten sama temennya sama Apos ngoral di channel Apoce Hutagaul. Ada di Apoce Hutagaul. Jangan lupa subscribe. Ya, kalau butuh hiburan lu lihat itu dah. Ya, Semoga terhibur. Udah. Itu ya pokoknya. Itu aja dadah. Dadah. Thank you ya mana. Thank you Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.